Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perencanaan dan program audit. Nama anggota kami terdiri dari yang pertama Erika Kusuma Putri 193101337, yang kedua ada Rindi Amelia Putri 193101338, dan yang terakhir ada Wahyu Sugeng Dea 193100046. Perencanaan audit. Perencanaan audit adalah keseluruhan rencana yang dibuat oleh auditor dari awal sampai menghasilkan hasil audit. Kemudian, dalam buku yang berjudul Auditing dan Jasa Assurance oleh Alvin A. Arens dijelaskan terdapat 8 tahapan dalam perencanaan audit. Antara lain yakni yang pertama, menerima klien dan melakukan perencanaan audit awal. Kemudian yang kedua, memahami bisnis dan industri klien. Yang ketiga, menilai risiko bisnis klien. Yang keempat, melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang kelima, menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inherent. Yang keenam, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian. Yang ketujuh, mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Dan yang terakhir adalah melakukan pengembangan strategi audit dan program audit secara keseluruhan. Selanjutnya, program audit adalah merupakan pedoman bagi auditor dan merupakan kesatuan dengan supervisi audit. Langkah-langkah audit dirancang untuk mengumpulkan bahan bukti audit dan memungkinkan auditor internal mengemukakan pendapat mengenai efisiensi, keekonomian, dan keefektivitas serta aktivitas yang akan diperiksa. Rancangan program audit. Umumnya audit mendesain sebuah audit program dalam 3 bagian. Yang pertama, pengujian kontrol dan pengujian substantif transaksi. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, pengujian rincian saldo. Rancangan program audit. Yang pertama, pengujian kontrol dan pengujian substantif transaksi. 4 langkah pendekatan ketika auditor merencanakan untuk mengurangi asset control risk atau risiko pengendalian. Yang pertama, menggunakan transaksi related audit objektif. Tujuan audit terkait transaksi terhadap kelas transaksi yang diuji, misalkan penjualan. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian utama yang dapat mengurangi risiko pengendalian pada saat transaksi related audit objektif. Yang ketiga, ada test of control yang tepat disusun untuk seluruh internal control yang digunakan untuk mengurangi penilaian awal terhadap risiko pengendalian di bawah maksimum. Yang keempat, mendesain pengujian substantif test of transaction dengan mempertimbangkan kelemahan internal control dan hasil dari test of control atau test of control dan substantif testing dapat dilakukan secara simultan. Rancangan program audit. Yang kedua, prosedur analitis. Prosedur analitik dapat dilaksanakan pada ketiga tahapan audit, yaitu pada tahap perencanaan audit untuk membantu auditor memahami bisnis klien dan menentukan bukti audit lain yang diperlukan untuk menentukan acceptable audit risk. Pada tahap pelaksanaan audit, terutama selama pengujian substantif. Pada tahap penyelesaian audit sebagai pengujian akhir untuk meyakinkan kewajaran hasil audit. Yang ketiga, pengujian rincian saldo. Pendekatan untuk mendesain rincian saldo. Jenis-jenis pengujian audit. Yang pertama, program pengukuran risiko. Yang kedua, pengujian pengendalian. Yang ketiga, pengujian substantif transaksi. Yang keempat, prosedur analitis. Yang kelima, pengujian terperinci saldo. Yang keenam, ikhtisar jenis-jenis pengujian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan auditor terhadap jenis pengujian yang dipilih. 1. Ketersediaan jenis bukti prosedur audit lanjutan. Yang kedua, biaya relatif. Yang ketiga, hubungan pengujian pengendalian dengan pengujian substantif.
keempat, hubungan prosedur analitis dan pengujian substantif. Yang kelima, dilema antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Yang keenam, prosedur analitis. Yang ketujuh, pengujian terperinci saldo. Yang kedelapan, tingkat disagregasi kegiatan perencanaan. Hubungan tujuan audit terkait transaksi dengan tujuan audit terkait saldo serta tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Ketika semua tujuan audit terkait transaksi sudah terpenuhi, auditor akan tetap mengandalkan pengujian substantif saldo untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo berikut ini. Yang pertama, nilai realisasi. Yang kedua, hak dan kewajiban. Resiko pengujian dalam proses audit. Yang pertama, pengujian substantif transaksi. Umumnya akan lebih efisien untuk menguji resiko pengendalian pada level yang tinggi dengan melakukan tes kontrol. Hal ini tergantung dari perbandingan biaya untuk melakukan tes kontrol dibandingkan tes substantif yang mungkin timbul dari resiko pengendalian yang tinggi. Yang kedua, pengujian rincian saldo. Jika resiko deteksi yang direncanakan rendah serta resiko bawahan dan resiko pengendalian yang tinggi, maka rencana pengujian rincian saldo juga harus tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum